Bagaimana orang cara mengikhlaskan dan menerima kenyataan bahwa yang kehilangan itu adalah yang tak tergantikan, beda-beda. Mohon perhatian. Hiliu, video-video channel YouTube Cinema 21 asik banget loh. Asli. Subscribe dulu tapi ya, biar makin asik. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Halo semuanya, nama aku Ari Irham dan di film Generasi 90-an Melankolia saya berperan sebagai Abi Manyu Bamantara. Aku Agni Niha, pemeran Generasi 90-an Melankolia, berperan sebagai Indah. Halo, aku Taskia Namia, aku berperan sebagai Sevia di Generasi 90-an Melankolia. Dia itu adalah seorang anak remaja yang baru lulus SMA dan di satu sisi, di satu waktu dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan kakak yang paling tersayang dan juga orang yang paling dia kagumi dan juga paling dia manuti di hidupnya. Dan tiba-tiba dia merasakan kehilangan itu, semua hidupnya berubah. Indah itu adalah seorang kakaknya Abi, Ari Irham. Dia adalah sosok kakak yang ceria, yang didamba-dambakan adiknya, yang adiknya ini suka sekali dengan kakaknya dan dia sangat sayang dengan keluarganya. Ya, jadi dia sumber kebahagiaan yang ada di keluarganya gitu. Dan dia itu selalu ingin menyebarkan kebahagiaan dan kebaikan untuk sekitarnya, tapi keinginan itu tidak bisa terjadi karena dia mengalami kecelakaan pesawat. Beda banget ya, soalnya di sini kan mainnya lebih kerasa. Terus di sini juga gue harus recall kejadian-kejadian yang pernah gue alami gitu. Maksudnya dari rasa kehilangan itu sendiri. Terus di sini juga kalau orang-orang kenal sama gue pribadi itu tipe orang yang memang berisik. Sedangkan di sini dia lebih anteng, diam. Dan juga orang-orang di sekitarnya berubah, mulai dari pacarnya, mulai dari keluarganya dan juga Abinya sendiri. Dan bagaimana cara Abi bisa mengikhlaskan, kita nonton filmnya Generasi 90-an Melankolia. Dan menurut gue banyak banget tantangannya kayak bisa dilihat dari trailer ya, biar nggak spoiler. Kalau dari trailer sendiri ada yang dia ngaca terus mau nangis apa itu semuanya apa ya penuh nggak bisa yang kayak gue di situ harus ngumpulin emosinya tuh nggak cuma yang kayak oke nangis, enggak, itu emang harus di recall beberapa dari yang scene-scene yang udah dilakukan dan juga baca skripnya lagi yang di belakang dan yang harus kita lakukan saat itu. Dan yang membedakan ya apa ya? Ya gue baru pertama kali menunjukkan sisi Taskia yang lain sih. Dan akhirnya gue tumpahin di Sevia. Ya lumayan panjang sih karena mungkin aku ngasih sedikit emosi-emosi aku, the dark side of me di dalam karakter Abi itu mungkin. Aku membayangkan Indah tuh sukanya dengerin musik apa ya, terus Indah tuh kalau ketawa gimana ya, terus Indah kalau sedih gimana ya, Indah kalau bohong gimana ya, semua tuh aku create dan aku buat keseharian aku seperti Indah gitu. Jadi ketika akan syuting film sudah jadi Indah gitu. Gue juga sempat pergi ke tempat waktu itu Sevia, nggak sebagai Taskia sama sekali. Jadi gue kenalan sama orang Sevia, rambut udah berubah, baju pakaian tuh udah berubah. Terus gue berkenalan sama mereka, terus ngerasain gimana sih rasanya berada di tempat yang apa ya, Sevia itu kan nggak pernah bisa ngobrol gitu. Maksudnya dia lebih introvert. Nah di situ gue mencoba untuk menjadi introvert sepenuhnya dan merasa kalau apa ya, pusing banget gitu di satu tempat itu. Dan itu lumayan sulit juga karena aku harus berdiam diri di mungkin di kamar mandi, di mobil buat mendalami peran itu. Karena itu adalah emosi yang belum pernah aku rasain sebelumnya dan harus dilihatkan di film itu bahwa oh gue tuh mainnya serealistis itu ya gitu. Dan itu gue merasakan yang kayak orang tuh sempat ngelihat, gue juga awkward karena ngelihat kayak gue udah ke situ 3 kali tapi gue ngerasa di situ kayak tempat yang baru pernah gue kunjungi. Itu satu. Kedua gue nge-recall kalau ada ngelihat yang di adegan kaca itu juga sebenarnya nge-recall masalah atau kejadian yang pernah gue alami di kehidupan nyata. Dan itu
memang konteksnya adalah kehilangan gitu. Jadi gue kebanyakan dibilang waktunya cukup lama, alhamdulillah ada waktu yang cukup lama untuk kita persiapkan. Pastinya Indah ya Indah, Agni ya Agni. Jadi aku percaya kalau aku berperan atau mendapatkan peran yang baru, aku hidup di dalam hidupnya Indah gitu. Jadi sambil membedah naskah, mencari sosok Indah itu seperti apa, sambil mencari keterangan di setiap skrip yang ada gitu. Saya juga menciptakan karakter Indah tersebut. Jadi tapi ada juga dari side-nya Agni Nihak, aku masukkan ke Indah, lalu Indah aku juga melihat ke orang lain untuk memasukkan karakter yang ada untuk Indah gitu. Berapa lama aku mendalami karakter Abi, bisa dibilang sekitar 2 bulan deh ada kayaknya. Dengan berjalannya pas lagi reading sih sebenarnya. Sepertinya kurang lebih 2 bulan tapi dengan intensnya itu. Relate banget sih sama semua orang, karena semua orang tuh pasti pernah merasakan kehilangan. Entah itu orang, barang, ataupun apapun yang kita punya. Dan menurut aku kehilangan itu nggak pernah sederhana, kayak menyita satu ruangan yang ada di hidup kita dan tiba-tiba besoknya udah nggak ada. Ya, dan juga bagaimana orang cara mengikhlaskan dan menerima kenyataan bahwa yang kehilangan itu adalah yang tak tergantikan beda-beda. Orang mempunyai perspektif berbeda terhadap itu gitu. Alasan teman-teman harus nonton Melancholia. Yang pertama, emang pada nggak kangen untuk kembali ke bioskop? Kalian harus kangen untuk nonton ke XX1, tuntaskan rindu kalian gitu. Yang kedua, yang udah nonton trailernya pasti pada penasaran kan filmnya kayak apa. Yang ketiga, banyak pelajaran yang bisa diambil, salah satunya dengan kita seumur hidup akan belajar cara mengikhlaskan, dan itu tidak mudah. Nah, untuk cara mengikhlaskan sendiri, cara pelajaran mengikhlaskan sendiri tersebut bisa diambil dari generasi 90-an Melancholia. Kalau alasan nonton generasi 90-an Melancholia sih kalau menurut gue apa ya, di sini menunjukkan sekali rasa-rasa kehilangan itu kita cara ngadepinnya beda-beda. Dan menurut gue ini menggambarkan segala rasa kehilangan dari mulai yang diliatin sama Abi, Indah, Abi, Sevia, ibu, bapak, even Kirana sendiri gitu. Harus melewati itu semua. Dan apa ya, kalau menurut gue kenapa teman-teman juga harus nonton ya, karena ya merasakan apa yang kita rasakan selama syuting dan selama membaca skrip itu gitu. Karena maksudnya gue nggak pernah ngerasain pas baca tuh gue nangis gitu. Dari mulai baca pun gue udah mulai merasakan nangis itu kayak wow, orang harus nonton rasa-rasa yang seperti ini. Dan menurut gue rada jarang ya mengangkat rasa kehilangan yang segini beratnya sampai semua dampaknya tuh kena gitu. Hai semuanya, Jangan lupa saksikan film generasi 90-an Melancholia tayang serentak tanggal 24 Desember 2020 di 21. di 21. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 21 New Habit. Jangan lupa bawa masker. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.